Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Kamis Kenaikan, Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Kamulah saksiku sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari terkasih, pada suatu malam, seorang murid Yesus bermimpi. Di dalam mimpi itu, dia bisa melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya sejak ia kecil hingga dewasa. Anehnya, pada jalan-jalan yang sudah dilewatinya, dia melihat dua bekas telapak kaki. Lalu dia bertanya kepada Yesus, telapak kaki siapakah itu? Ternyata, sepasang bekas telapak kaki yang satu itu berasal dari Yesus, sedangkan yang lainnya berasal dari orang itu sendiri. Sepanjang perjalanan hidupnya, Yesus selalu menemani dia. Tetapi orang itu mengamati, justru pada saat-saat yang sulit, dia hanya melihat satu bekas telapak kaki di atas tanah. Karena itu ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, Engkau berjanji bahwa begitu saya mengikuti Engkau, maka Engkau akan menyertai aku kemanapun aku pergi. Tetapi lihatlah, pada saat-saat yang sulit, Engkau malah meninggalkan aku sendirian. Saya tidak melihat bekas kakimu di atas tanah. Mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu Yesus menjawab, "Anakku, saya tidak pernah meninggalkan engkau. Justru pada saat-saat yang paling sulit di dalam hidupmu, ketika engkau harus menderita banyak, pada saat itulah aku memikul engkau di atas pundakku. Itulah sebabnya engkau cuma melihat satu pasang bekas telapak kaki saja di atas tanah. Itu adalah bekas telapak kaki saya yang sedang memikul engkau." Tuhan ternyata tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu menyertai kita. Bahkan pada saat-saat yang paling sulit di dalam hidup kita, Tuhan tidak cuma menemani kita, tetapi malah memikul kita di atas pundaknya. Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga telah menyebabkan dia secara fisik tidak lagi berada di atas bumi ini. Tetapi kita tidak usah cemas. Yesus tidak akan meninggalkan para muridnya sendirian bagaikan anak yatim piatu. Berulang kali di dalam Injil, dia menjanjikan kita, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Penyertaan Yesus di dalam kehidupan para murid dilanjutkan oleh kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak lain adalah Roh Kristus sendiri, melanjutkan karya Yesus di dalam gereja. Kalau kita membaca kisah para rasul, khususnya apa yang terjadi sesudah peristiwa Pentakosta, kita bisa menyaksikan betapa luar biasanya karya Roh Kudus itu di dalam hidup para murid. Di dalam waktu yang relatif begitu singkat, kabar gembira Yesus Kristus tersebar luas, bukan saja di Palestina, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di luar Palestina, bahkan sampai di Roma. Kenyataan bahwa gereja masih bisa bertahan hingga saat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikan ke surga masih tetap bekerja hingga saat ini. Saudara-saudari terkasih, pesta kenaikan ke surga atau kenaikan Yesus ke surga yang kita rayakan pada hari ini hendaknya mengingatkan kita sekurang-kurangnya dua hal.
Pertama, sekalipun Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah kita, namun Ia memberikan jaminan bahwa Ia akan menyertai kita, khususnya dalam suka duka kehidupan kita. Ingat pengalaman murid Yesus dalam cerita tadi. Kedua, sebagai murid-murid Yesus, kita semua diutus untuk menjadi saksi-saksi kehidupan dan karya Yesus di tempat kerja kita masing-masing. Orang harus bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus dengan melihat cara hidup kita, cara kerja kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.